Selamat pagi, kita akan treatment pembuahan dengan menggunakan pupuk alami dan pupuk organiknya. Jadi kami menggunakan PSP yang kami buat di program pembelajaran P5 sama dengan air leri, ya. Air leri dari cucian beras ditambah dengan cangkang telur, kemudian difermentasi. Kemudian untuk kimianya kita menggunakan NKP. Jadi di treatment ini kami gabungkan antara pupuk organik dan pupuk kimia. Penggabungan antara PSP, kemudian air leri yang sudah difermentasi dan MKP. Oke, kita akan coba. Untuk PSP kita menggunakan sekitar 8 tutup botolnya, ya. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini untuk PSP. Sedangkan untuk leri, air cucian berasnya, kita menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tutup botol. Nah, sedangkan untuk NKP kita akan menggunakan sekitar 1 genggam, ya. Ya, baik, setelah kita campur dengan air, tangki kita semprot dengan menggunakan stick yang panjang, mengingat pohon ini sudah lumayan tinggi, ya, sekitar 3,5 sampai 4 meter. Jadi pengaplikasiannya adalah kita semprot dengan menggunakan stick yang ukuran sticknya 3,5 meter, ya, untuk mengaplikasikan ke seluruh daun dari pohon alpukat kita. Jadi maksud dan tujuan daripada pengaplikasian PSP dan POC cair dari cucian beras atau air leri yang sudah difermentasi itu adalah untuk merangsang terjadinya pembungaan atau pembuahan di usia tanam 2 tahun. Seperti ini hasilnya. Sejak 2 tahun setelah kita melakukan pengaplikasian dalam pemberian pupuk organik cair maupun PSP ditambah dengan MKP, dalam waktu 1-3 bulan ini ada yang sudah mengeluarkan bunga dan buah. Syukur, puji Tuhan, karena sudah menampakkan hasil dari pengaplikasian pupuk tersebut. Ya, pupuk ini kami buat kolaborasi bersama dengan anak-anak di sekolah melalui pembelajaran P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan hasilnya luar biasa, sudah menampakkan buah yang besar, ya. Ini alpukat Miki, ya. Buahnya ada, ditambah dengan bunga yang cukup banyak di hampir seluruh ranting mengeluarkan bunga. Itulah ciri khas daripada Miki, ya. Nah, untuk cara pengaplikasiannya, ya, kita hanya menggunakan dengan sistem semprot saja, ya, supaya hemat di dalam penggunaan. Sebenarnya bisa dengan kocor, cuma terlalu boros, ya. Ini saya aplikasikan ke
jenis aligator. Nah, jenis aligator ini juga sudah menampakkan buah, sudah ada buahnya ya. Ini padahal ini baru usia 2 tahun ya, sekitar 2 tahun, lebih sedikit ya, 1 bulan. Nah, ini sudah berbuah, buahnya cukup besar juga untuk jenis aligator ya. Dan sekali lagi kita mengaplikasikan ini dengan biaya yang sangat minim, karena pupuknya kita buat sendiri, kecuali untuk MKP ya kita memang beli, karena itu adalah pupuk kimia. Nah, ini seperti ini buahnya sudah menampakkan dalam 2 tahun sudah menampakkan buah untuk jenis aligator sama Mickey. Tinggal beberapa bulan kita sudah bisa nikmati ya buah daripada alpukat yang kita tanam sejak 17 Desember 2022 ya. Ya, ini jenis aligator yang tingginya sudah mencapai 4 meter. Sebenarnya ini ada kesalahan juga buat saya. Harusnya saya harus pruning ya, pangkas ya, dan juga mengeluarkan pentil seperti ini ya. Ini pentilnya, dan buah pentil juga ada semakin memberikan motivasi kepada saya untuk selalu berinovasi dan belajar untuk mengaplikasikan dan membuat sebuah pupuk yang bisa kita buat sendiri, yang ada bahannya di sekitar kita. Sebenarnya yang itu bisa, karena bahan-bahan dari pembuatan pupuk yang mengandung nitrogen, yang mengandung fosfor, yang mengandung kalium, kalsium, itu semuanya ada di sekitar kita atau di sekitar lahan kita. Contohnya misalnya untuk penggunaan pengaplikasian untuk pembuahan, kita bisa menggunakan dengan bongkol pisang ditambah dengan air leri yang harus kita fermentasi. Kemudian untuk mendapatkan pupuk dari berbahan nitrogen ya, kita bisa menggunakan daun sayur kelor ya, yang kita fermentasi, karena di daun itu mengandung banyak nitrogen. Nah, untuk kalium ya kita bisa menggunakan pisang masak ya. Kemudian juga kita bisa menggunakan arang kapur ya, arang abu ya, untuk mengaplikasikan ke tanah ya. Jadi seperti ini ya hasil setelah saya aplikasikan kepada tanaman alpukat saya, dan ini menandakan bahwa apa yang kami usahakan, apa yang kami lakukan di sekolah dalam pembelajaran P5 ini sudah menampakkan hasilnya, bahwa proyek yang dibuat oleh saya berkolaborasi dengan anak-anak ini punya manfaat ya, sehingga sudah bisa diekspos ke teman-teman petani, khususnya untuk petani alpukat. Nah, ini kami juga setelah buah alpukat kami berbuah, kami memberikan sebuah cover pembungkus buah. Maksud daripada pemberian atau memberikan atau membungkus buah ini adalah untuk menghindari serangan lalat buah yang kita tahu bahwa di wilayah Arso itu masif sekali untuk serangan lalat buah, apalagi di sekitar kita itu banyak pohon yang berbuah atau pohon jambu yang berbuah ya, itu serangan lalat buah itu masif sekali, banyak sekali, sehingga kita menghindari terjadinya serangan yang mengakibatkan alpukat kita itu kurang bagus dalam kulitnya, atau bahkan bisa sampai busuk atau jatuh.
Nah, kami menggunakan dengan sistem pembungkusan atau memberikan pembungkus pada buah alpukat. Nah, ini bahannya bukan berbuat dari bahan plastik, tapi berbahan dasar seperti kain ya, yang tipis. Ya, mungkin seperti itu tindakan atau cara saya untuk memaksa tanaman saya berbuah ya, sehingga dalam waktu 1,5 sampai 2 tahun itu sudah bisa kita nikmati buahnya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bermanfaat untuk diri saya sendiri maupun bermanfaat untuk masyarakat, terutama bagi anak-anak saya yang berkolaborasi di dalam pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jangan lupa untuk memberikan dukungan, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar channel ini bisa berkembang dan bisa kita berkolaborasi saling belajar untuk menghijaukan tanah Papua melalui menanam tanaman yang bermanfaat. Sekian, terima kasih.